Selamat pagi semua murid Miss. Hari ini coba kita bayangkan mengenai kapal selam. Kalian tahu semua kan, kapal selam itu terbuat dari bahan logam di mana masanya bisa mencapai ribuan ton. Massa jenisnya ini lebih besar dari massa jenis air laut. Pertanyaannya, mengapa kapal selam dapat mengapung di atas air laut? Dan bagaimana caranya kita bisa dapat membuat kapal selam itu tenggelam dan juga mengapung? Oke, semua masalah itu akan kita bahas pada materi kita yang selanjutnya adalah fluida statik. Fluida statik. Contoh fluida adalah air dan udara. Air dan udara adalah zat yang dapat mengalir. Karena itu, zat yang dapat mengalir disebut fluida. Fluida terbagi dua, ada fluida statik dan dinamik. Tapi yang kita bahas sekarang adalah fluida statik. Statik sendiri artinya adalah diam. Fluida statik artinya adalah fluida yang ada dalam keadaan diam. Jadi, murid-murid Miss dapat membaca materi ini pada buku teksnya halaman 65-70. Materi yang dibahas adalah tekanan hidrostatik, tekanan mutlak pada fluida, bejana berhubungan, dan hukum Pascal. Tekanan. Oke, lihat pada kedua gambar. Ada perbedaan bukan? Perbedaan itu terletak pada luas permukaannya. Ya, gambar pertama mempunyai luas permukaan yang lebih besar dibandingkan gambar kedua. Apakah gambar pertama dapat kita bawa berjalan sehari-hari? Atau apakah gambar kedua dapat kita gunakan untuk berseluncur? Tentu saja tidak. Gambar pertama memiliki luas permukaan yang lebih besar dan tekanan yang diberikan pada permukaan lebih kecil sehingga kita dapat berseluncur dengan mudah. Sebaliknya untuk gambar kedua, luas permukaannya lebih kecil dan tekanan yang diberikan pada permukaan lebih besar sehingga kita dapat berjalan tanpa takut akan tergelincir. Satuan tekanan ditemukan oleh Blaise Pascal, yaitu P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, simbolnya N besar, dan A adalah luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Sehingga tekanan atau pressure, satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Dicatat ya, 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Satu lagi, 1 ATM sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 1 ATM sama dengan 76 cm Hg. Kerjakan soalnya. Miss kasih clue untuk yang pertama. Untuk mencari massa jenis batu adalah Rho sama dengan M per V, di mana M adalah massa satunya kilogram, V adalah volume meter kubik, jadi Rho adalah kilogram per meter kubik. Oke, ini jawabannya. Yang Miss minta adalah bagaimana proses pengerjaannya untuk mendapatkan hasil tersebut. Tekanan hidrostatik. Gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Semakin tinggi zat cair dalam wadah, maka semakin besar juga tekanan zat cair pada dasar wadah tersebut. Tekanan hidrostatik suatu zat cair bergantung pada tinggi kolom zat cair atau kedalaman, satuannya meter, massa jenis zat cair adalah Rho, satuannya kilogram per meter kubik, dan percepatan gravitasi bumi. Tekanan hidrostatik satuannya sama, Pascal atau Newton per meter kuadrat. Ingat, 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Tekanan mutlak pada fluida. Pada lapisan atas zat cair bekerja tekanan atmosfer. Jika tekanan oleh udara luar diperhitungkan, besarnya tekanan pada suatu titik di dalam fluida itu merupakan tekanan mutlak di titik tersebut. Maka rumusnya menjadi P sama dengan P0 tambah Rho GH. Jika di soal tidak diketahui P0-nya, maka P0 bernilai 1 ATM.
P0 sama dengan 1 atm atau P0 sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini soalnya, seperti biasa, kerjakan soalnya. Bagaimana mendapatkan hasilnya bisa sampai segini. Oke, Miss minta kalian untuk mengerjakan soalnya sesuai dengan proses dan rumusnya. Bejana berhubungan, atau yang sering kita sebut dengan pipa U, di mana tekanan pada titik A sama dengan tekanan pada titik B. Di sini terdapat dua jenis zat cair. Jenis zat cair pertama dan jenis zat cair yang kedua, sehingga akan terjadi namanya perbedaan ketinggian. Oke, di mana rumusnya adalah P0 tambah Rho 1 GH1 sama dengan P0 tambah Rho 2 GH2. Kenapa menggunakan P0? Karena dia masih dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Maka tekanan yang kita gunakan pada titik A adalah tekanan mutlak. P0 tambah Rho 1 GH1. Rho 1 artinya adalah massa jenis zat cair untuk pertama. H1 adalah ketinggian 1, ketinggian pada jenis zat cair pertama. Rho 2 adalah massa jenis zat cair kedua, dan H2 adalah ketinggian zat cair kedua. Karena itu, P0-nya, P0 dikurang P0 habis, maka tinggallah Rho 1 GH1 sama dengan Rho 2 GH2. Oke, silakan kerjakan soalnya. Seperti biasa, buatlah proses dan rumusnya untuk mendapatkan hasil seperti ini. Oke, kita bisa lihat rumusnya. Ini adalah rumus hukum Pascal. Ya, dilihat pada gambar. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Itu adalah bunyi hukum Pascal. Karena itu, P1 sama dengan P2. Hukum Pascal rumusnya F1 F per A, maka untuk P1 adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. A-nya adalah luas penampang. Luas penampang di sini adalah luas penampang lingkaran, di mana rumusnya VR kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Materi yang akan kita bahas adalah hukum Archimedes, tegangan permukaan dan meniskus, kapilaritas, dan viskositas. Hukum Archimedes. Eureka. Gaya apung dan hukum Archimedes. Mengapa ketika kita mengangkat sebuah benda berat di dalam air, terasa lebih ringan dibandingkan ketika kita mengangkat sebuah benda tidak di dalam air? Benda yang terasa lebih ringan ketika berada di dalam air, itu dikarenakan adanya sebuah gaya ke atas yang diberikan oleh fluida. Gaya ini disebut dengan gaya apung, yaitu gaya ke atas yang dikerjakan oleh zat cair pada benda. Dengan demikian, berlakulah pernyataan FA sama dengan WU dikurang WA, di mana FA adalah gaya apung atau gaya angkat ke atas. WU adalah berat benda ketika di udara, dan WA adalah berat benda ketika di air. Eksperimen pada gambar ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ilmuwan yang bernama Archimedes, di mana hukum Archimedes berbunyi, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi secara matematis, persamaannya adalah FA sama dengan Rho F kali G kali VBF. Artinya FA adalah masih sama gaya apung atau gaya angkat oleh fluida atau air. Rho F adalah massa jenis fluida, bisa itu bensin, minyak, atau air sendiri. VBF artinya adalah volume benda yang tercelup. Jadi kalau pertanyaannya berapakah gaya apungnya, maka yang kita gunakan adalah volume benda tercelup. Bagian mana dia yang tercelup itu yang kita gunakan pada soal. Percobaan kali ini kita akan melihat peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Telur pertama dimasukkan ke dalam air dengan larutan garam jenuh, telur kedua dimasukkan ke dalam air dengan sedikit larutan garam, telur ketiga dimasukkan ke dalam air tanpa larutan garam. Tenggelam.
Gaya berat benda lebih besar dari gaya apung. Melayang, gaya berat benda sama dengan gaya apung. Mengapung, gaya berat benda sama dengan gaya apung. Ternyata, konsep gaya angkat ke atas ini menyebabkan 3 kemungkinan posisi benda di dalam zat cair, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Contoh soal. Oke, ini contoh soal kita. Silahkan dikerjakan. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Tegangan permukaan. Apa yang terjadi jika kita menaruh uang logam dan paperclip ini pada permukaan air? Oke, kita bisa melihat ya. Mengapa kedua benda ini tidak tenggelam? Padahal massa jenis uang logam dan paperclip ini lebih besar daripada massa jenis si air. Jadi, permukaan air yang diam berperilaku seakan-akan menegang. Lihat, seperti ada lapisan ya. Dan tegangan ini bekerja sejajar dan muncul dari gaya tarik antar molekul. Efek yang muncul pada permukaan zat cair inilah yang disebut dengan tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan adalah besarnya gaya tarik antar molekul tiap satuan panjang benda yang menyentuh permukaan zat cair. Jadi rumusnya adalah gamma sama dengan F per L. Ini simbolnya kita sebut gamma ya. Atau gamma sama dengan F per 2L. Di mana gamma artinya adalah tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, F adalah gaya tegangan permukaan satuannya Newton, dan L adalah panjang kawat satuannya meter. Jadi apa beda atas dan bawah, Miss? Itu tergantung soal. Untuk L berarti hanya satu kawatnya. Untuk 2L dia berarti punya 2 lapisan. Oke, nanti Miss kasih soalnya biar mengerti. Inilah contoh soalnya. Oke, ini contoh soal kita. Silahkan dikerjakan. Kapilaritas. Bila permukaan cairan berbentuk cekung ke atas, ya, ini cairan ya, maka komponen tegangan permukaan juga menuju ke atas. Dan cairan akan bergerak naik oleh gaya ke atas sampai diimbangi oleh berat cairan tersebut. Gejala kenaikan cairan ini biasa kita sebut dengan gejala kapilaritas. Jadi kapilaritas sendiri itu banyak terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, naiknya air pada pembuluh silam tanaman, naiknya minyak melalui sumbu lampu sentir, dan ada juga loh yang merugikan, contohnya merembesnya air pada tembok. Oke, setelah kita perhatikan kedua gambar ini ya, di mana terlihat air telah naik sampai ketinggian H, airnya naik sampai ada ketinggian H ini, kemudian dalam suatu pipa kapiler yang berjari-jari R. Ya, jari-jarinya R. Jadi tinggi rendahnya kenaikan tersebut secara lengkap dipengaruhi oleh beberapa besaran. Inilah dia rumusnya. H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Inilah keterangannya. H ini perbedaan tinggi, gamma adalah tegangan permukaan, theta adalah sudut kontaknya. Oke, ini sudut kontaknya. Inilah di sini
gambarnya ya. R sendiri adalah jari-jari penampang pipa kapiler. Rho, massa jenis zat cair. Oke, ini contoh soalnya. Silahkan dikerjakan. Viskositas artinya adalah kekentalan. Oke, perhatikan gambar ini. Tiga buah kelereng yang dilepaskan jatuh bebas ke dalam suatu fluida, ke dalam ketiga jenis cairan fluida yang berbeda, ya. Manakah yang lebih dulu mencapai dasar? Kita bisa lihat adanya perbedaan kekentalan dari ketiga jenis cairan tersebut, yaitu madu, minyak, dan air. Oke, kecepatan terminal dalam fluida kental ini dapat kita rumuskan sebagai VT sama dengan 2/9 dikali R kuadrat G per eta dikali dalam kurung rho B dikurang rho F. Inilah keterangannya. Soal dari viskositas, ya. Silahkan dikerjakan. Ini koefisien viskositasnya, itu eta. Oke, materi fluida statik kita sudah selesai. Kerjakan tugas yang ada di Edmodo. Sampai jumpa di materi fluida dinamik. Bye-bye.